kami izin masuk. Ya, silakan masuk. Makasih Bu. Ya. Permisi. Misi. Ya, silakan masuk. Saya di yang dulu. Sudah? Sudah. Semua sudah datang ya? Sudah, Cuma Bu. 4 orang. Baik, kalian dari mana tadi nih? Kami baru dari kantin. Oke. Baik, Ibu mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Baik, Bu. Oke, oh ya, Ibu panggilnya teman-teman aja ya, biar akrab, biar kalian nanti bisa lebih terbuka sama Ibu. Oke? Oke, kita hari ini mau melaksanakan konseling kelompok, teman-teman. Jadi, kalian sebelumnya pernah konseling kelompok tidak? Enggak, belum pernah. Belum pernah ya, jadi pertama kali ya. Oke, kalau sebelum itu kita mulai dengan doa dulu ya. Siapa yang membantu Ibu untuk memimpin doa? Saya Bu. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai konseling kelompok pada hari ini, langkah bagusnya mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Oke, ini kita mulai perkenalan dulu kali ya. Perkenalan dari awal kali ya. Boleh, Bu. Oke, sebelum Ibu masuk ke penjelasan Ibu ya. Oke, mulai dari kanan dulu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Maharani Lestari. Biasanya itu dipanggil Rani atau bisa juga Tari. Oke, lanjut. Perkenalkan teman-teman, nama saya Danu Anugrah Pratama, biasa dipanggil Danu. Oke, Danu, lanjut. Perkenalkan, nama saya Ivan Heridata, biasa dipanggil Ivan. Ikhwan ya. Terus? Perkenalkan nama saya Deva Aulia Nuraini, biasa dipanggil Deva Bu. Oke, sudah tahu ini tadi Tari ya. Terus Danu, Ikhwan, dan Deva ya. Oke, tadi kalian sudah Ibu tanya nih, berarti kalian pertama kali ikut konseling kelompok ya? Iya, pertama kali. Berarti kalian belum tahu konseling kelompok itu apa? Belum tahu. Oke, Ibu jelaskan aja ya. Konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor. Ini memang konselor di sini adalah Ibu sendiri kepada konseling. Kalian ini adalah konseling Ibu gitu. Jadi untuk mengatasi masalah konseling ini gitu. Jadi nanti kalian yang mengatasi masalah kalian sendiri, Ibu cuma membimbing aja gitu ya. Oke, dan juga kalian juga untuk melatih interaksi kalian dengan sesama kalian, dengan interaksi interpersonal kalian itu akan dilatih di sini, gitu ya. Oke, nanti kita di sini akan menceritakan nih satu-satu karena ini adalah sesi pertama atau pertama kali kita melakukan sesi ini. Jadi nanti masing-masing dari kalian akan menjelaskan masalah kalian ya. Mungkin masalahnya nanti bisa diselesaikan dari sini dulu atau dari sini nanti Ibu akan ini. Pokoknya satu kali sesi itu adalah satu kali permasalahan dibahas, gitu ya. Oke, kalian sebenarnya kan kalian bawa ke sini tuh masalah ya. Itu kalian merasa takut nggak untuk melampiaskan masalah kalian di sini? Takut Bu. Takut, Bu. Takut banget ya? Iya, takut terbongkar nanti. Oke, jadi gini, kalian tenang aja soalnya di dalam konseling kelompok itu ada asas-asas yang akan melindungi kalian dan melindungi kita semua gitu. Pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah dimana rahasia kalian atau masalah kalian itu tidak akan diumbar dan tidak akan keluar dari ruangan ini gitu. Jadi tenang aja, kalian buka aja masalah kalian gitu ya. Dan yang kedua itu adalah asas keterbukaan. Oke, sebentar, Ibu akan ambilkan buku. Ini adalah buku. Kalian tahu nggak isi buku ini apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Cara kalian mengetahui isi buku ini bagaimana? Dibuka dan membaca. Oke, dibuka lalu dibaca baru tahu ya. Buku ini adalah ibarat kalian. Kalau kalian tidak membuka diri kalian atau tidak menceritakan masalah kalian, itu teman-teman kalian tidak akan bisa membantu kalian dalam menyelesaikan masalah gitu. Nanti buka aja ya masalahnya seperti apa gitu, dibuka aja ya. Oke. Dan yang terakhir ini adalah asas kesukarela. Kalian di sini dipaksa tidak oleh siapa yang datang ke sini untuk kalian datang ke sini. Dipaksa atau tidak? Enggak ada. Nggak ada, Bu. Berarti dengan sukarela. Iya, dan keinginan sendiri. Oke, berarti itulah asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini tanpa dipaksa oleh siapapun, tapi dengan sukarela, gitu ya. Oke, sudah siap tidak kita mau melaksanakan konseling hari ini? Siap Bu. Siap ya. Oke, duduknya mungkin bisa di
cari senyaman mungkin cara duduknya biar kita bisa lebih rileks gitu, jadi nggak tegang dalam melepaskan masalahnya nanti gitu. Sudah? Oke, kita mulai ya. Di sini kalian pernah sering banget ya melakukan self harm, karena yang sebelumnya kan ibu sudah dapat informasi kalau kalian ini berempat ini adalah sering melakukan self harm nih. Apakah benar nih, ibu mau klarifikasi lagi nih, seberapa sering sih kalian melakukan self harm? Sering banget. Lumayan, Bu. Sering banget ya, lumayan ya. Oke, di sini ibu yakin nih kalian mah punya masalah untuk self harm, tapi latar belakang masalahnya pasti berbeda-beda ya. Jadi itulah fungsi untuk kita nanti satu-satu menceritakan masalah kalian gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari mana nih? Kanan dulu ya. Oke, dari Tari tadi. Oke, silakan. Baik Ibu, mungkin langsung saja saya menceritakan masalah yang saya alami. Kan saya itu anaknya sosmed banget, kayak misalnya sering banget namanya post foto atau enggak video gitu. Terus saya orangnya tuh harus ngikutin tren-tren terbaru. Bahkan kalau sampai saya nggak ngikutin tren baru itu kayak ada yang kurang gitu. Tapi akhir-akhir ini kayak banyak banget yang hujat saya gitu. Banyak yang komen kayak, apa sih kamu sok cantik sekali gitu, lihat itu kayak jelek, kayak gitu kan dekil, kayak gitu pendek, jangan aku sok cantik gitu, kayak gitu. Terus bukan hanya di dunia maya tapi juga di dunia nyata, teman-teman itu kayak nggak jauh nih, jangan deket-deket sama dia, jangan main sama dia, kayak gitu. Jadinya karena hal itu tuh saya jadi kayak yang tadinya saya anaknya ceria banget, akhirnya lama-lamaan jadinya pendiam, kayak ngurung diri di rumah gitu, nggak berani keluar, malu gitu. Terus akhirnya saya memutuskan diri untuk ngebarcode, Bu. Nah setelah saya ngebarcode tuh saya jadi ngerasa lebih lega gitu. Itu sih, Bu. Oke, sudah ya, lanjut. Ini Bu, masalah saya tuh tentang kan belakangan ini tugas saya tuh banyak banget kan di kelas kan. Nah tugas saya banyak tuh, itu yang bikin saya stres. Nah saya ngelampiasin stres saya tuh dengan mengedokkan kepala saya ke tembok. Saya tahu kebiasaan saya ini buruk, cuman saya nggak bisa berhenti kayak gitu karena pelampiasan saya cuman ke situ aja. Itu aja mungkin, Bu. Terus Kalau saya nih Bu, ketika dapat tugas kayak Danu itu Bu, saya suka salahin diri saya sendiri Bu. Kalau nggak bisa saya selesaiin itu, kemudian saya gambar ada rambut saya Bu. Nah kebiasaan ini yang mau saya hilangin Bu. selanjutnya? Ya Bu, nah di sini saya punya masalah di lingkungan keluarga saya gitu, apalagi di lingkup orang tua saya gitu. Orang tua saya ini dia kayak memiliki pola asuh yang otoriter gitu terhadap saya gitu. Kayak saya sering dikerasin gitu Bu, sampai dipukul gitu Bu. Nah terus udah gitu tuh setelah orang tua saya kayak gitu tuh, saya kayak ngerasa nggak ada rasa perhatian gitu dari orang tua saya, nggak ada rasa kasih sayang gitu terhadap saya. Jadinya saya kalau capek tuh langsung ngebarcode diri saya gitu, entah itu di dalam kamar maupun di luar ruangan gitu Bu. Jadi saya ngebarcode diri saya gitu, nyayap tangan saya gitu. Mungkin itu saja Bu. Oke, berarti sudah semua ya. Ibu apresiasi nih bagi kalian yang mau bercerita, karena ibu yakin juga nih pasti susah banget untuk menceritakan ini ya, apalagi sama teman-teman kalian ya. Iya Bu. Oke, karena kita sesuai kesepakatan awal, kita hanya akan membahas satu masalah pada satu sesi ini aja. Berarti ini kira-kira nih siapa nih permasalahan yang akan dibahas pada kali ini? Mungkin saya Bu. Ini kan dia apa? Mungkin saya Bu. Oke. Ya, soalnya saya capek banget Bu, udah lelah banget gitu. Saya nggak tahu cara nyelesaiannya nanti itu kayak gimana gitu. Oke, berarti sepakat ya, Deva ya hari ini Iya, ya. Bu. Oke, kita mulai Deva nih ya. Deva, jadi sudah teman-temannya sudah tahu nih gimana permasalahan umumnya gitu ya. Nah, mungkin Deva bisa diceritakan lagi gitu secara lebih detail permasalahannya seperti apa? Baik Bu. Jadi di sini saya kayak punya masalah sama orang tua saya gitu. Apalagi bapak itu kayak keras banget gitu Bu sama saya. Bapak itu kayak nggak pernah ngehargain, apresiasi
bakat saya, Bu. Saya kan punya saudara, Bu. Saya itu 2 bersaudara. Saudara saya itu ya cowok, laki gitu, Bu. Nah terus kakak saya itu udah jadi dokter sekarang. Terus bapak kayak gak suka gitu sama saya, karena saya berbeda sama kakak saya yang udah jadi dokter. Saya itu kan senangnya di pelukis ya, Bu. Kata bapak, kamu ngapain senang di pelukis? Mau jadi apa kamu besok gitu. Kemarin itu sempat kan saya menang juara gitu, juara melukis terbaik. Nah terus saya udah seneng banget nih bawa penghargaan saya itu pulang, Bu. Tapi pas sampai rumah bapak marah-marah, terus ngambil piala saya, terus saya dipukul pakai piala itu. Terus saya ditampar, Bu. Bapak bilang, kan udah bapak bilang, bapak gak seneng kamu ngambil bakat di pelukis ini. Mau jadi apa kamu nanti? Itu ya bilang bapak. Ibu juga ikut marah-marah, tapi ibu nggak mukul kayak bapak, dia cuma marah-marah aja. Terus sempat juga kemarin bapak marah-marah karena saya pulang telat kerja kelompok sama teman-teman saya. Kan tugas kelompok itu mau dikumpulin besok kan, Bu ya. Terus harus harus dikerjain pada malam itu. Nah udah gitu tuh, Bu, bapak nelpon dah ngebentak-bentak saya di depan teman-teman saya. Coba dia bilang, ayo pulang. Kenapa jam segini belum pulang? Gitu, Bu. Saya udah jelasin bapak, tapi bapak ngancem, sekarang kalau kamu nggak pulang bapak tunggu di rumah. Gitu. Sampai di rumah saya dikeranin lagi, Bu, sama bapak. Saya dipukul lagi sama bapak. Sampai saya ditarik, Bu, ke kamar, Bu. Oke. Sudah tenang, Deva? Ya, Bu. Deva, berarti ini masalahnya ngebarcode gara-gara orang tuanya gitu ya? Orang tuanya otoriter gitu ya? Ya, Bu. Oke, ini kita sudah mulai masuk terperinci ya masalahnya Deva. Jadi untuk lebih masuk lagi, untuk mendalami lagi ini masalahnya Deva, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Deva? Mungkin saya, Bu. Silakan. Dev, saya ingin bertanya, apakah kakakmu itu mendapat perlakuan yang sama seperti orang tuamu itu memperlakukan kamu? Enggak. Kakak saya itu kayak disayang banget gitu sama bapak. Saya itu kayak diperlakuin beda gitu sama kakak saya. Nggak tahu, karena mungkin kakak saya udah jadi dokter gitu kan, sesuai banget keinginannya sama apa yang dimau sama bapak. Sedangkan saya, bakat saya ini kayak bagi bapak itu dia nggak ada artinya gitu. Mungkin dari itu. Oke.
Mungkin ada lagi? Ini Dep, saya mau nanya ke kamu, apa kamu nggak iri sama teman-teman main kamu di sana itu yang punya orang tua yang nggak otoriter, yang bisa kemana aja tanpa dimarahin, yang bebas ngapain aja tanpa dipukul kayak gitu? Jujur saya iri banget sama teman-teman saya. Apalagi kemarin waktu saya main itu kan, saya main ke rumah teman saya. Terus saya ngeliat keluarga teman-teman saya itu bahagia banget, harmonis banget. Teman saya itu apa-apa gitu bisa cerita gitu sama keluarganya, bisa terbuka gitu. Sedangkan saya ngerasa saya nggak pernah dapat perlakuan kayak gitu, perhatian gitu. Menurut Deva nih, keluarga bahagia itu seperti apa deh? Menurut saya keluarga bahagia itu yang saya pengen ya, saya pengen tuh kayak saya bisa terbuka gitu, bisa saling support, terus apa-apa itu bisa kalau mau ngambil keputusan itu bisa didiskusiin dulu bareng-bareng dengan cara yang baik-baik gitu. Terus bisa dihargain gitu apapun bakat dan prestasi anaknya gitu. Enggak selalu keinginan mereka aja yang dituruti kayak gitu tuh. Itu yang saya mau. Berarti Deva nih kalau ada trigger itu Deva selalu memilih untuk nge-barcode gitu ya? Iya Bu. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih, dampak dari nge-barcode yang pernah Deva rasakan itu seperti apa? Yang selalu saya rasain ya Bu, saya misalnya kalau mau mandi itu ya Bu, rasanya itu kayak perih banget tangan saya Bu. Pokoknya di bagian-bagian yang saya barcode dah Bu. Terus udah gitu tuh, kemarin juga sempat ke dapur gitu, cuci tangan, terus kena ada luka saya itu Bu. Nah pas kena itu kan saya sempat teriak gitu Bu ya, karena kesakitan banget, perih banget gitu. Sampai kakak saya itu ngedengar saya teriak, terus kakak saya lari ke arah saya sambil dia bilang, kamu kenapa kayak gini, kamu apain tangan kamu kalau ada masalah cerita sama kakak, tidak usah kayak gini, digituin sama kakak saya. Tapi saya kayak nggak apa-apa saya bilang, karena saya kayak masih nyimpen rasa iri saya sama kakak saya, karena semua perhatian orang tua itu ke kakak saya gitu, apalagi bapak gitu. Jadinya kayak saya nggak mau gitu cerita sama kakak saya, walaupun saya dipaksa untuk cerita. Jadi saya memilih pergi aja ninggalin kakak saya gitu Bu, masuk. Nah, gini nih Dep, kan tadi Deva cerita tuh disuruh cerita sama kakaknya. Nah, cobain Dep cerita sama kakaknya. Siapa tahu kan kakaknya itu bisa bantu untuk ngomong ke orang tuanya Deva. Ya, gitu ya. Itu saran dari Ivan pernah Deva lakukan tidak? Sebelumnya belum pernah Bu, soalnya saya masih nyimpen rasa iri banget gitu Bu. Berarti nggak pernah ya? Deva selalu memendam itu ya gitu? Iya Bu. Oke, nah dampaknya jika Deva terus pendam itu masalah tuh seperti apa sih dampaknya? Rasanya itu kayak dada saya kayak sesek banget gitu Bu. Kayak gimana ya, kayak ada masih beban yang kesimpan gitu. Terus kepala saya itu kayak pusing banget Bu. Kayak pandangan saya itu kosong banget gitu Bu. Sampai saya lupa kesadaran, dan makanya saya nge-barcode diri saya gitu Bu. Oke, nah di sini tuh Deva punya orang tua yang otoriter ya teman-teman ya. Jadi apakah ada nih teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama yang dimana orang tuanya juga otoriter gitu? Apakah ada penyelesaiannya? Oh saya Bu. Oke, silakan Tari. Dev, sebenarnya dulu itu juga ayah saya otoriter banget, kayak apa-apa itu keras, dia nyuruh ini itu tuh keras tanpa tanya gitu, saya tuh maunya apa gitu kan. Nah dari sana saya berpikir gimana ya caranya ngasih tahu ayah saya supaya dia itu ngerti mau saya tuh kayak gini bukan kayak gitu. Nah akhirnya saya coba
coba berusaha cerita ke ibu saya. Saya mikir kan kayak ayah saya nih kayak nurut gitu sama ibu saya, kayak kok caranya ngomong tuh beda sama saya sama ke ibu saya. Akhirnya setelah saya cerita ke ibu saya itu, ibu saya cerita ke ayah saya, dan lama-kelamaan alhamdulillah ayah saya sekarang udah berhenti otoriter, itu udah mulai melunak gitu ibunya. Ini juga dia, saya kan dulunya pas waktu SMP itu punya orang tua yang otoriter, khususnya ibu saya tuh kan karena pergaulan di desa saya tuh dia remaja-remaja di sana tuh udah pergaulannya udah jelek lah menurut dia, menurut ibu saya. Makanya ibu saya ini ngelarang saya buat bergaul sama mereka, terus dilarang kemana-mana gitu. Nah tapi saya ngebuktiin ke ibu saya tuh kalau pergaulan saya sehat ya, kalau nggak kayak remaja-remaja lain yang ada di desa saya itu. Terkait masalah kamu yang tadi itu kan kata kamu tadi kamu kan suka melukis kan? Iya. Nah kamu kan suka melukis, nah coba deh jual di ini di kayak online shop gitu. Itu sebagai ajang pemberian kamu ke orang tuamu kalau pelukis juga bisa sukses. Nah, itu ada 2 saran ya, dan juga tadi ditambah dari Evan. Itu bisa Deva jabarkan tidak? Kira-kira nih, simpulin dari ketiga saran ini, kira-kira apa yang akan Deva lakukan gitu setelah sesi konseling ini berakhir? Mungkin terima kasih dari teman-teman ya yang udah ngasih pengalamannya serta sarannya. Mungkin di sini yang saran dari Ikhwan itu sama saran dari Tari, mungkin di sini saya harus bisa untuk membuka diri saya gitu, atau cerita ke kakak saya gitu, karena kan salah satu yang respect sama saya itu kakak saya gitu, yang respect saya itu kakak saya aja gitu. Nah jadi mungkin saya harus menghilangin rasa iri saya gitu terhadap kakak saya, untuk bagaimana cara saya supaya saya bisa terbuka gitu sama kakak saya, nanti kakak saya bisa berkomunikasi sama orang tua saya, biar kakak saya bisa bantu saya gitu. Sama dari Danu juga, benar sih apa yang Danu bilang, mungkin kalau juara-juara itu belum terlalu cukup ya untuk memperlihatkan gitu kepada kedua orang tua saya gitu, apalagi termasuk bapak gitu kan. Mungkin nanti saran dari Danu, saya bisa manfaatin media sosial. Kan sekarang media sosial ini berkembang pesat gitu. Banyak yang jual-jual online juga dari sana. Mungkin nanti hasil lukis-lukisan saya itu dapat saya jual di media sosial, terus nanti pasti saya dapat penghasilan gitu ya Bu ya. Dari penghasilan saya itu saya bisa membuktikan kepada bapak saya gitu kalau jadi pelukis itu juga ada ada gunanya dan bisa sukses gitu. Nah nanti kesuksesan itu bisa saya buktiin dah sama bapak, kan sukses juga selalu pada zaman sekarang ini selalu dilihat dari beberapa uang yang kita miliki ya Bu. Jadi mungkin itu Bu yang paling penting gitu. Oke, bagus Deva ya. Berarti memberikan bukti kepada orang tuanya terlebih lagi bapaknya gitu ya. Iya Bu. Oke Deva, sudah kok. Kita untuk memperkuat lagi nih, harus ada reward dan punishment juga nih gitu. Jadi reward itu diberikan dari Deva nih untuk Deva sendiri apabila Deva tidak lagi nge-barcode dan memang udah tahan gitu. Lalu punishment itu akan Deva terapkan ke diri Deva apabila Deva lagi tuh tidak tahan nih, terus abis itu memilih untuk nge-barcode gitu. Nah, reward dan punishment seperti apa yang Deva harapkan? Mungkin dari punishmentnya sendiri ya Bu. Ya. Kalau misalnya saya melakukan barcode lagi, kan saya siswa nih ya Bu. Ya. Berarti kayak nanti saya punya uang saku gitu ya Bu. Misal kalau saya nge-barcode lagi, mungkin saya bisa ambil dari uang saku saya gitu kan. Kan siswa itu kan kalau nyari uang itu kan susah gitu. Apalagi masih kan kita minta-minta gitu. Minta ke orang tua ya. Minta ke orang tua. Jadi kayak susah gitu. Jadi nanti mungkin saya bakalan denda diri saya pakai uang saku saya sendiri, semisal saya ngelakuin lagi. Nah, terus kalau rewardnya itu mungkin saya bisa pergi ke pantai gitu Bu, jalan-jalan buat nenangin diri saya, sebagai hadiah gitu buat diri saya gitu. Tidak melakukan lagi
Nah, itu bisa bagus ya. Lalu berarti Deva nih sudah berkomitmen tidak untuk selesai dari masalahnya? Siap Bu, saya berkomitmen. Oke, sudah siap ya? Siap Bu. Oke, sekarang Ibu akan berikan satu lembar kertas. Nanti Deva akan tuliskan komitmennya di lembar kertas ini. Silakan dituliskan dulu. Sembari Deva menulis, Ibu akan jelaskan kepada kalian nih ya. Jadi di sini kita akan ada konseling sesi kedua ya. Jadi itu nanti kita akan bahas masing-masing masalah kalian. Mungkin dari Tari dulu atau Danu ataupun Ikhwan juga besok minggu depan gitu. Jadi ini juga sekaligus jadi pelajaran untuk Deva, atau kita buktikan nih apakah Deva tidak ngebarcode lagi atau malah lagi ngebarcode gitu ya. Oke, tugas kalian juga nih, tugas kalian untuk tetap dipantau ya, pantau Deva ya, ditemenin Deva, jangan sampai dia ngebarcode lagi gitu ya, beri semangat untuk dia gitu ya. Sudah Deva? Sudah. Oke, kita lihat komitmen Deva itu adalah tidak ngebarcode dan terbuka dengan keluarga. Oke, bagus. Itu Deva ya. Kertas ini Deva simpan. Dan Ibu ingatkan, komitmen tidak ada di atas lembar kertas, tapi harus ada di dalam diri Deva sendiri ya. Oke? Kita sudah di penghujung nih teman-teman. Jadi siapa nih yang membantu Ibu untuk menyimpulkan hasil konseling kita pada hari ini? Mungkin saya Bu. Oke, Tari, silakan. Mungkin sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil itu adalah kita itu harus mampu memanage diri kita. Kita harus bisa menerima diri kita itu apa adanya. Terus juga kita harus berusaha gimana caranya supaya kita bisa terbuka, khususnya kepada keluarga dan juga teman-teman terdekat kita. Seperti yang Ibu bilang tadi kan, nggak mungkin orang lain itu bisa tahu masalah kita itu apa, nggak mungkin orang lain itu bisa membantu menyelesaikan masalah kita kalau kita tuh nggak menceritakan gitu kepada mereka apa sih masalah kita itu. Nah, kayak gitu ya. Berarti kalau kalian punya masalah, kalian itu harus dikeluarkan gitu, jangan dipendam gitu. Nah, cara keluarkannya juga bukan dengan cara self harm gitu ya. Jadi dengan hal-hal yang lebih positif. Nah, berarti kesimpulannya sudah ada ya. Gitu. Oke, jangan lupa ini kita akan ada sesi kedua ya, sesi kedua. Jadi jangan lupa kalian untuk datang lagi dan Deva kerjakan tugasnya ya. Siap Bu. Oke, kita sudah di ujung nih. Siapa yang mau bantu Ibu untuk memimpin doa? Saya Bu. Oke, Ikhwan silakan. Baik teman-teman, tadi kan kita buka nih sesi diskusi kita, sesi konseling kita dengan doa. Bila kita tutup juga dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ikhwan ya, dan juga bagi teman-teman juga yang sudah bisa terbuka menceritakan masalahnya, dan juga tadi membantu Deva gitu Deva ya. Ya. Sudah gimana Deva perasaannya? Alhamdulillah Bu. Oke, sudah ya. Ya. Berarti tinggal dikerjakan aja. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada Ibu punya kesalahan, kalian maafin nggak? Maafin. Maafin ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya. Iya nih, makasih ya. Oke, kalian hati-hati pulangnya ya. Ya Bu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bu ya. Ya, silakan.